Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang senantiasa setia dan taat mengikuti sunnahnya. Kita berusaha untuk meraih pahala yang sempurna dalam setiap ibadah. Sekarang kita berada di sebuah ibadah yang agung, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan. Bagaimana agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan, dan puasa seperti apa yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yaitu yang paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas, dialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kurang ikhlas, dia tidak mendapatkan pahala kecuali sesuai yang dengan niatnya tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal seseorang itu dihitung sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka semakin ikhlas, semakin besar pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang paling sesuai dengan sunnah Rasul. Semakin amalan sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kesesuaian amal seseorang sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan banyaknya amal tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Lalu bagaimana puasa kita yang sesuai dengan sunnah Rasul? Ada beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan agar puasa kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kita berusaha puasa kita adalah puasa yang jauh dari kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang berpuasa akan tetapi ia masih suka berbuat maksiat, hampir-hampir puasanya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa bukan sebatas menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi juga menahan anggota tubuh kita untuk bermaksiat. Yang kedua, yaitu puasa hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, dan zikir kepada Allah itu yang paling besar. Kata Ibnul Qayyim, artinya amalan apabila diwarnai dengan zikir kepada Allah, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah. Maka puasa yang paling utama, yaitu yang paling banyak zikirnya pada puasa tersebut. Sehingga hendaklah kita berusaha agar puasa kita banyak berzikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran ataupun zikir yang mutlak lainnya. Yang ketiga, hendaknya puasa kita jauh dari perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Hadis riwayat Tirmizi. Seseorang yang berpuasa tapi lebih banyak melakukan perkara yang sia-sia, maka itu kurang pahalanya di sisi Allah. Sementara orang yang berpuasa tapi hari-harinya digunakan untuk perkara yang bermanfaat, ya gunakan untuk ketaatan, ya gunakan untuk pahala di sisi Allah, maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Yang keempat, puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu puasa yang memperhatikan adab. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan berteriak-teriak, dan apabila ada seseorang hendak mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini jelas bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita
adab orang yang berpuasa, bahwa kita sedang berpuasa, jauhkan dari kata-kata yang kotor. Ketika kita berpuasa, jauhkanlah teriak-teriak mengganggu orang. Demikian pula kata Rasulullah, apabila ada orang yang ingin mengajak kita bertengkar, maka katakanlah kepada dia, aku sedang berpuasa. Artinya kita tahan emosi kita, karena di saat puasa, pasti orang itu lapar dan lapar seringkali menimbulkan emosi. Tetapi ketika ia berusaha untuk menahan emosinya, itu menunjukkan akan besarnya pahala dari sisi Allah. Yang kelima, puasa yang sempurna yaitu puasa yang diwarnai dengan banyak sedekah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih banyak lagi sedekahnya. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata di dalam hadis riwayat Bukhari, kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan di saat bertemu dengan Jibril. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka seseorang yang banyak bersedekah dan memberi makan, terlebih memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, ia telah mendapatkan janji-janji kamar yang istimewa di dalam surga. Sungguh inilah puasa yang sangat istimewa di sisi Allah SWT. Perkara-perkara tersebut yang saya sampaikan tadi dalam prakteknya terkadang amat sulit untuk kita laksanakan, maka kewajiban kita adalah untuk berjihad melawan diri sendiri, berjihad melawan kemalasan, agar Ramadan ini bisa maksimal. Maka demikian pula di bulan Ramadan ini kita harus melawan setan dari diri kita sendiri, supaya kita mau menaati Allah di bulan Ramadan ini walaupun ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Inilah cara untuk meraih pahala yang paling sempurna di sisi Allah, karena sesungguhnya ia merupakan ghanimah, pahala yang besar yang kelak seseorang apabila meninggal, dia akan bergembira melihat pahala puasanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya agar kita bisa melaksanakan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.